tuh udah dari dulu gitu. Nah terus pas liburan kemarin, aku liburan ke Eropa tuh kan banyak banget bakery cafe di pinggir-pinggir jalan di situ yang lucu-lucu banget, bikin kita tuh pengen nongkrong lama-lama di situ. Nah aku tuh mikir pengen deh punya bakery cafe kayak gitu yang desainnya lucu, kalau foto di situ lucu. Akhirnya kesampaian lah bikin Lajai di sini. Oh my god, aku sampai nggak tahu berat badan aku udah naik apa enggak ya tes foodnya, karena semua yang ada di sini aku cobain. Karena kan harus sesuai sama lidah aku, dan aku kan juga punya perbandingan gitu. Waktu liburan kan aku bener-bener makan dulu tuh, nyobain semua pastry dan kue dan roti gitu. Jadi pas aku coba tuh aku bener-bener nginget lagi, oh ini tuh rasanya lebih enak, kurang atau apa sih sama yang aku selama ini coba gitu. Jadi bener-bener waktu tes food tuh di apartemen udah kayak rame banget, cobain satu-satu, ngajak teman-teman juga nyobain. Jadi ini udah aku cobain dan udah lulus lidah aku ya. Mungkin yang favorit aku butter cake, itu juga jadi favorit banyak orang. Sampai hashtagnya tuh mereka yang buat sendiri, selembut awan gitu. Karena katanya pas nyobain lembut banget, terus krimnya nggak terlalu manis. Jadi itu menjadi favorit kita di sini gitu. Dan rotinya juga kita punya mini bun. Jadi kayak rotinya tuh ukurannya lebih kecil daripada roti biasa. Jadi bagus buat hampers, buat kalau mau ngasih ke orang, terus buat cewek-cewek yang pengen nyobain roti banyak tapi nggak bisa makan banyak, bisa tuh yang mini-mini kayak gitu. Roti-roti kita juga banyak banget yang ada di toko roti lain, karena kita punya roti takoyaki kita jadi roti daun bawang, jadi rasa di rotinya, jadi ada roti daun bawang gitu kan. Biasanya orang rotinya garlic bread biasanya kan. Terus banyak banget lah menu-menu yang kita kreasiin dan cuma ada di sini gitu. Ini terus harganya sendiri, range harganya berapa dan sasarannya itu siapa? Ya, murah meriah banget. Rotinya tuh harganya satuannya mulai dari Rp11.000 saja. Terus bahkan kue ulang tahun yang segini aja harganya cuma Rp180.000 gitu. Kalau di toko-toko roti lain itu udah pasti harganya Rp300.000. Sebenarnya di sini terus pastrinya juga harganya sangat terjangkau, mulai dari Rp30.000-an aja. Berarti apa sahabat di kantong bersahabat ya? Bersahabat di kantong anak kos itu adalah tujuan saya. Jadi anak-anak kos yang pengen nongkrong di daerah Jaksel silahkan nongkrong di sini. Cocok untuk buka puasa berarti ya? Cocok banget karena di sini yang manis ada, yang asin ada, dan mengenyangkan juga. Jadi ya cocok banget buat buka puasa, buat hampers lebaran juga. Mungkin aku sedikit persiapan Ramadan. Kebetulan aku lebaran puasa pertama di lokasi syuting karena lagi syuting series terbaru, jadi ya persiapannya tuh kesehatan ya paling ya, karena puasa sambil syuting tuh agak berat karena syuting kan kita seharian gitu, sahur juga bisa jadi di lokasi syuting, jadi ya doping vitamin terus dari sekarang dan usahain tidurnya cukup gitu. Oh iya, punya hobi baru diving, dan udah bersertifikat aku open water diver. Jadi udah bisa diving di mana-mana. Tadinya aku takut laut, takut ikan bahkan ya. Tapi pas aku coba diving, ternyata luar biasa banget keindahan di bawah laut. Ngebuat aku jadi ketagihan. Tapi ada satu kejadian yang akhirnya ngebuat aku bikin lagi generasi peduli bumi, karena pas aku lagi diving ada sampah di karangnya, ada sampah kantong beras gitu di karangnya. Jadi aku diving sambil mengutin sampah di karang, terus pas aku ke pulau untuk istirahat, itu pulaunya banyak banget sampahnya gitu, sampai aku mengutin sendiri gitu. Dan akhirnya di situ aku bikin kayak komunitas gitu, asosiasi generasi peduli bumi, yang dimana nanti kegiatannya tuh kita akan bersihin pantai, bersihin laut, bersihin sungai, menanam pohon, konservasi binatang, dan habitat lainnya gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang ngejaga environment dan lingkungan kita gitu. Dan kebetulan aku emang suka gitu, aku suka banget sama kegiatan yang seperti itu. Kebetulan partner aku dan tim aku juga punya visi yang sama, akhirnya kita buat deh. Rencananya kita dalam waktu dekat ini kita ke Lombok, kita mau mengumpulkan komunitas di sana untuk membersihkan pantai di sana. Berarti ngasih edukasi dan contoh pada orang. Betul. Karena menurut aku sampai bilang, kalian kalau buang sampah sembarangan nggak apa-apa loh diposting. Buang sampah di tempatnya nggak apa-apa loh diposting, bukan pencitraan gitu ya. Kayak kadang kan orang ngomong pencitraan gitu, bersihin sampah. Enggak, bukan pencitraan, tapi kita menghimbau orang untuk buang sampah di tempatnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian buang sampah di tempatnya, terus kalian posting, terus kalian nggak
pakai sedotan plastik atau mengurangi apa namanya penggunaan plastik, itu diposting nggak apa-apa banget karena bisa mencontoh yang lain. Dan kebetulan di usaha bisnisku juga kalau misalnya mereka mengembalikan plastik cup, mereka dapat potongan 5.000. Jadi kalau mereka mengembalikan plastiknya lagi, mereka dapat potongan 5.000 dan plastiknya aku olah lagi. Jadi kita nggak buang-buang sampah plastik gitu. Dan udah nggak pakai sedotan plastik di restoran. Pril, ngomong-ngomong soal partner kerja tuh partner hidup atau gimana, Pril? Partner bisnis lah. Partner hidup kayaknya belum ada yang bisa diajak gitu ya. Ya kebetulan aku punya partner bisnis tuh kebanyakan yang emang sama-sama menggebu-gebu di isu lingkungan gitu. Jadi ya mewujudkannya alhamdulillah lancar gitu. Kenapa susah nyari partner hidup atau gimana? Lebih susah nyari partner hidup daripada partner bisnis. Partner bisnis aku tuh lancar banget gitu nyarinya ya. Kalau partner hidup agak susah ya. Jadi nggak ngerti ya. Mungkin saya harus lebih bersedekah di sana gitu ya. Jadi bisa ya Allah tolong gitu. Karena aku juga masih muda menurut aku 27 tahun tuh masih muda banget, masih jauh lah gitu. Jadi ya memperkaya diri dulu aja, dalam arti bukan cuma sekedar uang tapi memperkaya ilmu, memperkaya networking, memperkaya teman. Nanti ya jodoh pasti ikut, namanya sih gitu ya. Kamu merasa minder nggak sih kalau ketika pacar Udah nikah mas, udah nikah malah gimana? udah punya anak, nggak minder sih, tapi aku malah ngerasa awet muda ya. Karena di kalau reunian mereka bawa anak, aku sendiri yang kayak wow gitu. Aku anti gitu, jadi aku tuh sugar antinya para anak-anak teman-teman aku ya. Aku yang jajanin gitu ya, beliin mainan gitu. Gak apa-apa sih, seru sih mengalami hal itu ya. Gak minder, tapi malah ngerasa kayak awet muda. Kayaknya gue sendiri yang belum jadi ibu gitu. Kenapa sih minder? Aku bingung deh, kan aku juga gak lahir tiba-tiba sukses ya. Banyak prosesnya gitu. Aku juga gak dari keluarga yang tiba-tiba langsung wow punya banyak uang atau udah punya rumah sebesar apa gitu. Semuanya tuh lewat proses gitu dari nol. Teman-teman di sini yang ngikutin karir aku dari sinetron pasti tahu gimana perjuangannya, tidur di bawah gitu, emper-emperan sama IGS. iya kan, tidur syuting dari pagi sampai pagi, gak gampang gitu kerjanya. Jadi buat apa minder, karena aku mendapatkan ini semua juga gak tiba-tiba gitu, kerja keras dulu gitu. Dan kalau aku bisa pasti kalian semua atau cowok-cowok di luar sana juga pasti bisa.